Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berada di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Panggilan ini tidaklah muncul, tidaklah diberikan kecuali kepada hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang datang ke dalam masjid menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan hamba-hamba yang Allah pilih. Tidak sembarang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang ke masjid untuk memenuhi seruannya. Begitu banyak atau betapa banyak manusia yang mana diseru untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala melainkan ia abaikan, bahkan ia tolak, bahkan ia tentang. Padahal perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil sendiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Dilaksanakannya Isra Mi'raj, sehingga kewajiban salat ini merupakan kewajiban yang sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib menyampaikan kepada jamaah yang hadir, juga kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan salah satu sebab, merupakan kunci kita bisa masuk surga dengan mudah. Dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan yang sulit menjadi mudah, memberikan jalan keluar dan memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai amalan. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah tema yang mana tema ini sering terulang atau sering terjadi di Indonesia ini, terutama di bulan Desember, tanggal 2 Januari, yaitu kebatilan penyembahan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui, Islam memuliakan para nabi dan rasul, menghormati mereka semua, memberi kedudukan sesuai dengan porsinya, tidak berlebih-lebihan, begitu juga tidak meremehkan, karena salah satu dari kedua hal ini bisa menyebabkan kesesatan, kerusakan dan berbagai macam kerusakan yang lainnya. Di antara kebatilan yang dijadikan oleh kaum Nasrani bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Tuhan. Pengakuan mereka bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit untuk menebus kesalahan manusia. Kemudian juga mereka mengklaim bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan bahkan mereka mengambil dalil di dalam Al-Quran. Sebelum kita mengetahui dalil tersebut, hendaknya kita mengetahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa huwa khaliqu kulli syai' wa huwa bikulli syai'in alim.
Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pembantu dalam penciptaan langit dan bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan dirinya sendiri. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 101 mengatakan, "Anna yakul lahu walad." Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Walam yakul lahu sahibah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri, tidak mengambil istri. Wa khalaqa kulli syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Artinya bahwasanya yang ada di langit dan yang di bumi dan yang antara dia keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Demikianlah Allah, ya tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Yang namanya pencipta otomatis berbeda dengan yang diciptakan. Al-Khaliq adalah selain makhluk. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan adalah di antara langit dan bumi. Langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang ada di antara keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk, semuanya makhluk. Fa'buduhu, maka sembahlah Ia, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah berfirman, alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang paling sering kita ucapkan, paling sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri, segala puji untuk Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksud Rabb, kata Ibnu Athir, yaitu yang memberikan manfaat, memelihara dan menciptakan. Begitu juga Rabb di dalam bahasa Arab memiliki 3 kandungan. Yang pertama, menciptakan. Kemudian yang kedua, memiliki. Dan yang ketiga, mengatur. Maka kalau kita kembalikan terhadap dakwaan orang-orang Nasrani, bahwasanya mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah sebagai Tuhan, maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan di antara mereka mengatakan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Mereka mengklaim bahwasanya sebelum penciptaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini adalah klaim mereka. Kemudian mereka juga membawakan dalil yang lainnya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Begitu juga inna nahnu nuhyi wa numit, sesungguhnya kami yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini adalah klaim mereka. Maka kita katakan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan sirah ini, telah menggunakan bentuk ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang berbentuk. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam min naris samum, dari api yang menyala-nyala. Ini adalah bukti bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah nahnu sebelumnya, yaitu sebelum menciptakan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Al-Kahfi, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat untuk bersujud. Kemudian yang pertama kali menolak adalah iblis, laknatullahi alaihi. Fafasaqa an amri rabbih. Dia bermaksiat, durhaka kepada Tuhannya. Maka apakah kalian akan menjadikan setan itu pemimpin, begitu juga generasinya atau keturunannya, sedangkan musuh bagi manusia? Maka yang jelas kita bantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membawakan sighah nahnu, bukan berarti nahnu ini menurut sangkaan orang Nasrani, yaitu Allah, kemudian Roh Kudus, begitu juga Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka kita mengetahui bahwasanya penggunaan ana, begitu juga domir ta untuk mufrad. Kemudian tatkala kita ubah atau kita ganti domir tersebut dengan nahnu, maka ini menunjukkan kemuliaan atau untuk menunjukkan kemuliaan atau keagungan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang jelas, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, baik tafsir ayat dengan ayat atau dengan yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya di dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, sesungguhnya Allah itu esa, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak mengambil anak, begitu juga diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Isa, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihi salatu wassalam di sisi Allah seperti permisalan Nabi Adam, diciptakan dari tanah, kemudian difirmankan dengan perkataan kun, maka jadilah ia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekafiran orang yang menyatakan Nabi Isa adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ibnu Maryam ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah Subhanahu wa taala membacakan perkataan atau membawakan hikayah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja, Tuhanku, Rabbku, dan juga Rabb kalian.
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Begitu juga diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga hal. Ayat-ayat tentang kedustaan penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam begitu banyak di dalam Al-Quran. Dan tentunya klaim orang-orang Nasrani tentang bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Tuhan tidak berdasar sama sekali kecuali persangkaan-persangkaan. Dan juga tatkala kalau kita melihat sejarah bahwasanya pengangkatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjadi Tuhan, terutama setelah infiltrasi ajaran paganisme atau Romawi, sehingga pada saat itu yang tadinya penyembah paganisme yaitu Romawi membunuhi kaum Nasrani, agar dinamaikan maka dibuatlah peraturan atau ketetapan agar agama paganisme ini bisa bercampur dengan ajaran Nasrani. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang yang tetap bersikukuh mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Tuhan memiliki dasar yang sangat lemah. Akan tetapi ternyata ada segolongan kaum muslimin yang mana mereka tersesat dan juga berusaha menyesatkan orang lain agar mengucapkan selamat atas hari jadi Tuhan, atas Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran, yaitu di dalam surat Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan tatkala aku dilahirkan, tatkala aku diwafatkan, dan juga tatkala aku dibangkitkan. Mereka berdalil, ini adalah dalil yang membolehkan kita boleh mengucapkan selamat Natal, karena ini ada di dalam Al-Quran. Maka kita katakan kepada orang yang berpendapat atau berpemahaman seperti ini, apakah ucapan ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ucapan ini sesuai dengan ijma'? Dan ternyata mereka mengklaim bahwasanya perkataan ini ada di dalam salah satu tafsir. Ternyata setelah dicek tafsirnya hanya catutan atau hanya sangkaan, dan ini adalah sebuah kedustaan. Karena yang pertama, tidak ada ulama yang berpendapat bahwasanya boleh mengucapkan selamat Natal atau tahun baru berdalil dengan ayat ini. Kemudian yang kedua, jangan mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Beda antara mengucapkan selamat dan ucapan keselamatan. Maka kita harus berhati-hati daripada orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Berdalil dengan Al-Quran, mengatakan bahwasanya Al-Quran bisa mengayomi penganut agama yang lain, bahkan mendukung.
Dan ini tentunya menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan ini jelas-jelas menyelisihi manhaj salaful ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dai yang sesat, menghindarkan kita dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari agama yang lurus ini, dan memudahkan kita untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa mengetahui ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan akhirat kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan musibah berupa syahwat dan syubhat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.